Hai guys, balik lagi di channel Martins TV. Kali ini kita bakal bahas kasus yang dulu sempat gempar banget di negara Sakura, yaitu Jepang. Gimana gak gempar guys? Seorang bidan tega membunuh 103 bayi. Dan dia disebut pemecah rekor pembunuhan yang tak tertandingi. Bayangin aja 103 bayi guys. Ini ratusan loh. Yang kita ketahui bahwa seorang bidan seharusnya menolong nyawa ibu dan anak. Tapi beda sama kasus ini. Gimana kelanjutannya? Just keep on watching. Sebentar dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow IG aku Marcella Jessica _ Marcella _ and Martins. And don't forget to follow TikTok kami Martins. Dan jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Let's move on to video. Miyuki Isekawa ini lahir pada tahun 1897, tepatnya di Kunitomi, Prefektur Miyazaki. Untuk tanggal dan bulan belum diketahui pasti sampai sekarang. Miyuki ini bukan orang sembarangan guys, karena dia lulusan dari Universitas Tokyo, yang dimana hanya orang cerdas saja yang dapat memasuki universitas tersebut. Setelah lulus, dia akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Takeshi Isekawa. Hubungan mereka cukup terbilang harmonis. Pokoknya adem ayem gitu guys, nggak ada yang namanya ribut-ribut tuh nggak ada. Tapi sayangnya pernikahan ini mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Miyuki meniti karir sebagai kepala bagian di rumah sakit bersalin Kotobuki. Dia juga berprofesi sebagai seorang bidan, yang dimana dulu kalau mau jadi seorang bidan itu gampang banget. Tanpa lisensi pun kalian tuh udah bisa jadi bidan. Nah sekarang kita lanjut ke pada tahun 40-an, ada banyak sekali bayi di rumah sakit tempat ia bekerja. Di situ, Miyuki bingung guys. Kenapa? Karena rata-rata orang tua calon bayi ini bisa dibilang kurang mampu perekonomiannya. Miyuki pun dilema guys, antara menolong atau menelantarkan. Akhirnya, Miyuki memilih untuk menelantarkan sejumlah bayi yang berasal dari kalangan tidak mampu ini. Kenapa dia memilih untuk menelantarkan? Dikarenakan ia merasa bahwa itu adalah jalan terbaik untuk si bayi dan keluarganya. Tindakan ini berujung pada banyaknya kematian bayi. Jumlah korbannya tak diketahui guys. Namun diperkirakan ia menyebabkan kematian 103 bayi. Mengetahui hal tersebut, nyaris semua bidan yang bekerja sama dengan Miyuki ini malu dan geram terhadap Miyuki ini dan memilih keluar dari rumah sakit tersebut. Oke, kita lanjut ke tanpa merasa bersalah, Miyuki ini menjadikan praktik ini sebagai ladang bisnis guys. Nah, sebagai informasi, pada saat itu praktek aborsi itu sangat ilegal guys, jadi nggak boleh dilakukan. Alat kontrasepsi pada saat itu belum secanggih dan sepopuler sekarang guys. Nah guys, pada saat itulah Miyuki dan suaminya ini mengeruk banyak uang dari para keluarga si bayi, dengan cara meyakinkan mereka bahwa biaya menghabisi nyawa bayi mereka akan jauh lebih ringan daripada menghidupi bayi tersebut. Praktek kejam ini juga melibatkan seorang dokter yang bernama Shiro Nakayama, yang bertugas memasukkan sertifikat kematian. Nah guys, kasus serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1930, beberapa warga Itabashi telah dituduh membunuh 41 orang anak. Sama seperti pada kasus Miyuki, pemerintah Jepang sebenarnya mengetahui hal ini, namun mereka memilih untuk menutup mata. Setelah kasus ini tersebar luas, baru pemerintah Jepang ini bertindak. Udah lambat nih, 103 bayi udah hilang, pemerintah Jepangnya baru aja gitu bertindak. Oke, kita lanjut ceritanya ke pada 12 Januari 1948, dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda secara kebetulan menemukan 5 jasad bayi dari pasangan Ishikawa ini. Dari hasil otopsi, disimpulkan bahwa kelima bayi ini meninggal secara tidak wajar. Maka setelah menelusuri semua bukti, Miyuki dan suaminya resmi ditahan 3 hari kemudian. Dalam pembelaannya, Miyuki memutarbalikkan fakta bahwa anak-anak itu merupakan buangan dari orang tuanya. Sehingga Miyuki ini merasa bahwa orang tuanya ini seharusnya juga mendapatkan hukuman guys. Dari hasil investigasi lebih lanjut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi. Lalu 30 mayat lain ditemukan di sebuah kuil. Banyaknya mayat bayi dan lamanya waktu pembunuhan membuat pihak aparat kesulitan menentukan berapa jumlah korban sebenarnya. Oleh karena itu, angka kepastian kematian bayi ini masih belum diketahui guys. Nah, yang aku baca kemarin ya di artikel, itu aku temuin itu sekitar 85 sampai 165. Tapi pada umumnya ditemukannya itu 103 bayi guys. Wow.
Wajar aja, Miyuki ini disebut sebagai pemecah rekor pembunuh yang tak tertandingi. Akhirnya Miyuki dihukum penjara selama 8 tahun. Sedangkan suaminya beserta Dr. Shiro hanya mendapatkan hukuman 4 tahun. Masa tahanan mereka ini bisa terbilang sangat ringan ya guys, karena Miyuki aja cuma 8 tahun dan suaminya 4 tahun. Padahal kita kan tahu tindakan keji mereka ini sungguh luar biasa ya. Dan hukuman yang pantas seharusnya itu hukuman mati. Oke, sekarang karena udah selesai aku cerita dan akhirnya kita akan lanjut ke sisi positifnya. Oke guys, jadi di sini udah ada Ella. Kalau ada Ella tandanya apa? Video ini akan berakhir. Bener banget. Lalu bagaimana dengan nasib Miyuki dan suaminya ini? Ellie bisa jelaskan? Nih, pada tahun 1952 itu adalah tahun mereka dibebaskan dari penjara karena masa tahanan mereka dikurangi setengahnya. Pasangan ini nggak diketahui lagi jejaknya di mana guys, jadi mereka ini benar-benar menghilang dari muka bumi ini. Kita nggak tahu ya mereka ini masih hidup atau sebaliknya. Jadi kita doakan aja deh, semoga mereka sadar gitu ya. Kesalahan mereka tuh sangat fatal banget karena mereka membunuh sebanyak 103 bayi. Itu bukan hal yang sedikit. Yang kita ketahui juga bahwa bukan 103 bayi, sebenarnya 165 bayi. Cuman yang terdeteksi itu 103 bayi. Iya, pada umumnya tuh 103 bayi. Tapi kata orang-orang yang lain sebenarnya bisa juga lebih dari itu karena kan mereka melakukan secara bertahun-tahun gitu. Mungkin aja bisa lebih dari itu, kita nggak tahu ya. Nah, dari cerita di sini kita dapat sisi positif yang bisa kita ambil dari sini. Sebenarnya aborsi itu kalau di agama itu sebenarnya nggak boleh guys, sama aja kita membunuh ciptaan Tuhan gitu. Tapi yang namanya manusia ya, manusia itu kadang bisa berpikiran pendek, bisa berpikiran panjang. Dari sini mereka mikir secara instan tuh yang lebih enaknya itu mungkin aborsi aja kali ya, karena mereka mungkin ekonominya nggak cukup juga membiayai si bayi. Karena pada tahun itu kan yang kita ketahui itu masa perang-perang gitu. Sebelumnya kita juga tuh berduka cita atas meninggalnya 103 bayi ini dan yang belum diketahui sebenarnya berapa. Nah guys, mungkin itu saja yang bisa kami ceritakan ke kalian. Kalau kalian ada saran kasus apa lagi yang bisa kita bahas, kalian bisa komen di bawah. Dan yap, stay lovely and powerful guys. Bye bye.